Halo, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like channel ini biar channel ini terus berkembang. Kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke kawasan industri Krakatau Steel. Seperti apakah kawasannya? Yuk terus ikutin video ini ya. Jadi ini sebelah kiri itu ada tulisannya kawasan industri Krakatau Steel. Kalau kita belok ke kanan tadi, kita akan ke Merak, belok ke kiri kita akan ke kota Cilegon. Jadi kali ini kita akan ke kawasan industri. Jadi banyak sekali bus-bus pabrik yang akan masuk ke kawasan ini untuk mengantar karyawan bekerja. Ini kalian lihat sendiri di bagian depan nih ada tulisannya nih, KS Krakatau Steel. Selamat datang, Anda memasuki objek vital nasional. Jadi Krakatau ini termasuk salah satu objek vital nasional. Jadi adalah objek yang dilindungi negara karena ini sangat berpengaruh terhadap kinerja atau pendapatan negara. Dalamnya seperti ini. Sebelah kiri ini ada namanya Krakatau Engineering and Construction. Itu semacam EPC kontraktor. EPC itu apa? EPC itu Engineering Procurement and Construction. Nah, sebelah kiri sini ada EPC Krakatau, itu untuk jasa bikin pabrik ya. Jadi selain membuat baja, Krakatau Steel itu juga punya jasa bikin pabrik. Jadi kalau teman-teman mau bikin pabrik bisa lah minta Krakatau Steel, tapi yang skalanya besar. Jadi kawasannya ini memang miliknya Krakatau Steel di bawah Kiek. Nah, ini Pancapuri Perkasa. Ini adalah perusahaan juga, tapi saya kurang tahu ini perusahaan apa ini Pancapuri ini. Baru ini teman-teman. Ini bis karyawan Krakatau. Nah, lanjut cerita yang tadi. Jadi kawasan ini di bawah naungan atau di bawah Krakatau Steel ya. Nah, perusahaannya Kiek Krakatau Industrial Estate kalau nggak salah. Jadi nanti akan banyak perusahaan di dalam sini. Jadi tidak hanya Krakatau ya teman-teman. Nanti mikirnya, wah isinya Krakatau semua, itu ya tidak, salah. Jadi di sini banyak sekali industri atau perusahaan. Jadi selain Krakatau juga banyak di sini. Kita lurus dulu ya, nanti belok kiri nanti kita juga. Nah ini kosong nih, kosong, belum ada industri apa-apa di sini. Jalannya bagus ya teman-teman. Namanya aja jalan dalam kawasan industri ya, pasti bagus lah. Nggak berlubang kayak di jalan kota tadi yang banyak lubangnya. Ini lebih cenderung halus, mulus. Ini masih banyak tanah kosong. Jadi buat kalian yang saat ini mungkin lagi tes kerja masuk PT Krakatau Steel atau PT-PT yang lain, nah, inilah gambarannya kawasan industrinya. Ini ada Molycop, perusahaan Molycop ya namanya, PT Molycop. Nah, saya kurang tahu juga bergerak di bidang apa itu perusahaan. Dari sebelah kanan ini juga ada perusahaan nanti ya. Kita mau lurus dulu, kita lihat kanan kiri ini ada perusahaan apa aja. Daerahnya sangat bersih ya. Nah ini bis karyawan Krakatau. Untuk jalan-jalan di sini menggunakan jalan kayak benua ya. Asia, Eropa, Amerika, Afrika. Ini jam berangkat kerja ya teman-teman. Sepertinya jam 1-an ini. Makanya banyak bis karyawan yang berangkat ke arah pabrik. Ini jadi arah pabrik ya. Tapi pabriknya tidak begitu terlihat dari luar. Jadi harus masuk ke dalam karena memang aksesnya itu hanya untuk karyawan saja. Ini adalah BlueScope. Nah, teman-teman lihat nih, hampir sebentar. Ini ada perusahaan namanya PT NS BlueScope Indonesia. Masuk tamu karyawan, lapor security. Ini adalah perusahaan baja juga. Sepertinya dari Australia, tapi saya kurang tahu. Jadi kalian bisa kepo lah. BlueScope kayak perusahaan dari mana, ini baja luar lah ya. Jadi kayak bentuk roll gitu. Jadi banyak ya perusahaan baja di Cilegon, tidak hanya Krakatau Steel. Nanti di depan juga ada lagi perusahaan lain. Kita terus keliling, lihat-lihat nih.
Jadi Krakatau ini di sini juga punya pembangkit listrik sendiri. Mereka tidak menggunakan listriknya PLN. Namanya perusahaannya adalah PT Krakatau Daya Listrik. Nah, itu sebelah kanan itu ada banyak pabrik-pabrik itu, terlihat kan? Nah, ini dia PT Blueskop tadi yang kita lihat. Tidak begitu besar ya, lebih besar Krakatau sepertinya. Nah, ini di dalam juga ada rel kereta, karena untuk transportasi milik Krakatau menggunakan kereta juga, transportasi bahan jadinya ya. Ini kawasannya lumayan bagus, bersih. Nah, ini dia Krakatau. Jadi pintu masuk Krakatau tuh yang depan ini ya teman-teman. Logonya baru loh, nggak merah, beda sama yang di depannya. Jadi tahun ini Krakatau tuh ganti logo, seperti ini logonya jadinya. PT Krakatau Steel Plant Site, nah, warna biru, lebih menarik ya daripada yang merah kemarin. Tuh karyawannya banyak berangkat kerja. Ini bisnya juga pada parkir di sini. Nih, jajan dulu sebelum bekerja. Ini jadi pabriknya di dalam sana teman-teman. Nah, kita nggak bisa masuk karena kita cuma rakyat biasa yang bawa sepeda motor, jadi akses tidak diberikan. Lumayan besar ternyata. Nah, kita lurus terus, masih ada perusahaan apa di sana. Jadi kalau teman-teman ke Cilegon mau lihat-lihat di sini boleh, ini masih bisa selama kita di jalur utama ini, rakyat umum bisa lewat, masyarakat umum bisa lihat-lihat. Nah, nanti di depan itu ada namanya PT Krakatau Posko. Itu adalah gabungan atau joint venture ya, perusahaan Krakatau Steel dengan Posko. Posko itu perusahaan Korea. Ini ada kelihatan tuh rolling mill. Ini kayak unit pabrik untuk rolling mill di sebelah kiri ini. Jadi emang ditutupin pagar beton tinggi seperti ini biar nggak kelihatan dari luar. Jadi semua aktivitas di dalam pabrik itu emang konfidensial. Kita nggak boleh ngelihat dengan sembarangan. Nah, dipastikan tinggi-tinggi seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk hasil Krakatau Steel. Namanya kayaknya apa ini? Saya juga kurang tahu jenis-jenis hasil produk dari Krakatau Steel. Tapi yang pasti ini hasil dari Krakatau Steel nih. Nih, seperti ini. Produknya seperti ini nih. Flat baja rollingan gitu loh. Nah, nih, banyak kan? Inilah yang dijual Krakatau Steel. Nah, depan ini banyak sekali truk-truk besar yang mengangkut hasil dari produksi PT Krakatau Steel. Ini jalannya lurus aja ya, pabriknya cuma di sebelah kanan dan kiri aja. Ini adalah kawasan industri Krakatau Steel. Nah, depan ini adalah Krakatau Posko. Nah, itu adalah Krakatau Posko. Kalian lihat itu pintu masuknya ya, bagus kayak jalan tol. Pabriknya di dalam sana. Itu adalah milik dari Krakatau Steel dan Posko Korea. Kita coba putar balik karena udah habis ya, di sana udah nggak ada, udah buntu. Kita tengok sebentar pabriknya seperti apa, pintu masuknya. Nah, itu dia. Nah, itu teman-teman, ini adalah pintu masuk ke Krakatau Posko Cilegon Vlog. Nah, kalian lihat yang putih-putih itu bukan polusi, tenang, itu adalah steam atau uap air. Jadi kalau orang awam tuh nggaknya wah itu polusi, bukan, itu adalah steam. Jadi gerbangnya megah ya, lumayan besar ya. Ini ada milik Krakatau Posko. Jadi beda perusahaan, ini punyanya Korea. Banyak bule-bule Korea di sini. Dengar-dengar karyawan yang kerja di Posko Korea sering dikirim ke Korea untuk belajar. Oke, lanjut ya.
Oke, kita agak cepat aja. Setelah ini, nah itu sebelah kiri itu juga pabrik juga kan kelihatan. Di sini kita akan melihat perusahaan, tuh lumayan gede. Kita akan melihat perusahaan Air Liquide Indonesia. Apa itu bang? Itu adalah perusahaan yang menjual gas ya, entah itu nitrogen, hidrogen dan macam-macam sebagainya. Untuk produknya saya tidak begitu hafal nih, pabriknya itu. Ini miliknya KHI. KHI itu perusahaan Krakatau yang bergerak di pembuatan pipa. Seperti itu isinya pabriknya. Lumayan besar ya ini ya. Nah, terus yang di seberang jauh sana, kalau teman-teman lihat yang jauh di sana, itu adalah perusahaan petrokimia. Yang ada apinya di atas itu adalah perusahaan petrokimia, nggak begitu kelihatan ya. Lumayan jauh itu perusahaan petrokimia. Kapan-kapan saya akan coba ajak teman-teman jalan-jalan ke area sana biar tahu lah ya. Oke, kita lanjutkan saja perjalanan. Nih, KHI miliknya Krakatau juga ya teman-teman. Jadi Krakatau itu memiliki banyak sekali anak perusahaan yang bergerak di bidangnya masing-masing. Ini pembuatan pipa, yang mengurusin kawasan industri. Jadi banyak. Nih pintu masuknya tadi pabrik tadi ini. Jadi kalau kalian lihat di sini ada, nah nih KHI Pipe Industry. Jadi ini memang bergerak dalam pembuatan pipa. Pipe itu pipa ya, pipanya pipa besi. Jadi besi di sini pipa baja lah ya, baja stainless, bukan pipa PVC. Karena beda perusahaan ya. Pipa yang dipakai untuk pabrik lah intinya. Nah, kita coba jalan lagi. Kita akan menyusuri, kita coba belok kanan nih. Belok kanan itu ada perusahaan namanya Air Liquide Indonesia. Oh, sorry salah. Maju lagi. Maju lagi. Nah, agak maju lagi ya. Ini yang Krakatau tadi. Pintu masuknya sini. Jadi ada beberapa pintu masuk ya. Ini pintu masuk yang dekat dengan pintu tol Cilegon Barat. Nah, ini dia. Kita akan mencoba pergi ke perusahaan lain. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ini jalannya tuh jalan negara ya, jalan Australia 2. Nah, ini sebelah kanan ini namanya Air Liquide Indonesia. Ini perusahaan yang bergerak dalam pembuatan gas nitrogen setahu saya. Di sini hidrogen juga punya mereka pabriknya. Dan di sini juga ada PT Federal Karyatama. Ini pabrik oli ya, Federal Karyatama itu. Oli Federal ini pabriknya di sini, di dalam sana. Sebelah kiri ada Samsung Tiara. Ini kayaknya untuk pelatihan ya. Nih Air Liquide Indonesia pabriknya. Seperti ini dia pabriknya. Nah, itu sampai belakang ya itu kayaknya ya. Nah, itu ada tulisannya Air Liquide. Ini biasanya nyuplai ke rumah sakit juga untuk oksigen. Jadi mereka punya plan oksigen juga. Tapi nggak tahu untuk pabrik Cilegon apakah punya atau enggak, karena Air Liquide itu punya banyak pabrik. Nah, seperti ini dia pabriknya. Lumayan besar ya. Coba kita berhenti. Oke, lanjut ya. Kita masih di dalam kawasan. Nah, ini ada Daekyung, PT Daekyung Indah Heavy Industry. Daekyung ini adalah manufaktur ya, pembuat atau jasa pembuat alat-alat pabrik untuk boiler, vessel seperti itu ya. Sini dia Daekyung.
Nah, sebelah kanan tuh juga Daekyung, ini sama-sama Daekyung. Ini ada heat treatment facility atau furnace. Oke, kita agak cepet aja nih karena ini kosong, nggak ada pabrik yang bisa kita lihat. Ini ada Wastek Internasional, tapi saya kurang paham perusahaan apa ini, kurang begitu terkenal. Ini jalannya udah mulai jelek ya. Itu ada Multi Fabrindo Gemilang atau fabrikator itu. Jasa pembuatan alat hampir sama dengan Daekyung tadi. Ini ada Bank Mandiri, cabang Krakatau Steel. Bangunannya lama ya teman-teman. Nah, ini dia kawasannya. Ini masih di dalam kawasan. Jadi seperti yang sampaikan di depan tadi, di sini rakyat umum boleh masuk asalkan nggak masuk ke pabrik. Kalau di luar cuma sekedar untuk lihat-lihat, traveling, menghabiskan waktu dengan keluarga masih diizinkan. Jadi bukan jadi sebuah masalah. Nah, di sini kita akan melihat namanya PT Latinusa. Oh, apa itu bang? Itu adalah perusahaan timah, plat timah nasional atau apa lupa saya. Ini adalah perusahaan joint venture antara Krakatau Steel dengan Nippon ya, Nippon Steel lah. Ini perusahaannya ini. Ini bagian depannya ya. Oh, untuk dalamnya ini PT-nya itu Latinusa. Oke, kita putar balik karena di sana nanti udah habis. Kita putar balik. Kita bisa melihat Latinusa tadi. Nah, ini adalah PT Latinusa. Saat ini lagi buka lowongan kerja kalau nggak salah Latinusa ini. Jadi buat teman-teman yang pengen mendaftar kerja ya, ini pabriknya seperti ini. Buat gambaran aja. Nah, di sini banyak hewan ternak ya, sebenarnya dilarang ini, tapi nggak tahu kok masih diizinkan masuk ya. Ada larangannya. Oke, lanjut lagi. Oh iya. Di belakang sana nanti ada namanya KNSS atau Krakatau Nippon Steel Sumikin. Cuma kita udah terlewatan ya. Kita juga nggak bisa masuk, atau kita coba putar dulu di depan sini. Nanggung udah sampai sini ya. Oke, lumayan rame ya. Satu lagi, jalan industri ini biasanya dipakai untuk jalan pintas buat teman-teman yang dari Anyer dan ingin pulang ke Jakarta dengan cepat pada lewat sini. Jadi kalau kalian lihat mobil lewat di sini, bukan berarti itu karyawan yang bekerja atau warga yang jalan-jalan. Bisa jadi itu adalah warga Jakarta atau warga Bogor yang libur-libur di Anyer dan pengen pulang pakai jalur cepat lewat kawasan industri. Karena kalau lihat kota lebih cenderung macet dan jalannya lebih jauh. Nah, ini motong ini. Jadi kalau teman-teman dari ujung sana, ujung Anyer ke sini itu lebih cepat daripada lewat kota. Ini ada namanya Terminal Peti Kemas Krakatau Bandar Samudra. Krakatau Bandar Samudra itu ya kayak jasa logistik atau pengiriman miliknya Krakatau, dan biasanya kerjasama dengan kereta api dan bandara juga ya. Oh, hampir aja. Oke, kita lebih cepat aja. Nih, di sini ada beberapa pabrik juga. Sebelah kiri ini ada jasa kontraktor atau pabrik
perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan. Nih, Kurnia Berkah Indonesia untuk pembangunan. Dan ada Barata juga, karena jalan ini Barata kalau nggak salah. Oh, maaf, ini KBI. Nah, tapi udah nggak begitu aktif ya, karena sepi nih. Ini juga Sentral Berkah Indonesia juga sepi. Ini jalan kawasannya bagus ya, tidak lubang-lubang, jadi sangat layak untuk dilewatin. Nah, kita muter balik dulu. Pabriknya di dalam sana, di sebaliknya gedung-gedung ini. Nah, itu kelihatan KNSS itu yang jauh itu, nah yang tinggi itu, Krakatau Nippon Steel Sumikin. Itu sama dengan Krakatau Posko maupun Latinusa, PT Latinusa tadi. Itu adalah perusahaan joint venture. Joint venture itu kalau kalian kurang paham, itu adalah perusahaan kerjasama antara Krakatau Steel dengan Nippon Steel Sumikin. Itu dari Jepang. Jadi Indonesia Jepang ya, Indonesia lewat Krakatau Steel, Jepang lewat Nippon Steel Sumikin. Kita coba mendekat ke sana sampai ke batas yang diizinkan ya, karena ada beberapa area yang memang kita nggak bisa masuk, tapi coba kita masuk mendekat dulu. Nah, seperti ini dia. Ini yang Karunia Berkah Indonesia tadi, KBI tadi. Ini kontraktor pembangunan ya. Nah, ini dia. Ini adalah Krakatau Nippon Steel Sumikin, Cokro Putra Bersaudara, repair. Nah, ini pintu masuknya ini. Pabriknya ini ya. Krakatau Nippon Steel Sinergi diganti ya, bukan Sumikin lagi ya. Dulu Sumikin. Lumayan besar nih. Jadi produksinya di dalam, itu masuknya sini. Oke. Oke, ini Barata Indonesia, workshopnya di sini. Jadi ini untuk jasa kontraktor ya, perbaikan alat-alat pabrik. Oke, terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Untuk keliling kawasan saya rasa sudah cukup. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like channel ini biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik. Oke, terima kasih.